Namanya Damar, anak kelas 2 SMA di sebuah kota kecil di Kalimantan Tengah. Dari luar, dia kelihatan biasa aja, pendiam, jarang ikut kegiatan sekolah, dan sering duduk sendirian di kelas. Tapi kalau kamu kenal lebih dekat, kamu bakal tahu kalau Damar punya luka yang nggak kelihatan. Luka yang nggak bisa sembuh cuma karena waktu. Orang tuanya bercerai waktu dia baru masuk SMP. Sejak saat itu, dunianya rasanya hancur. Rumah yang dulu ramai tawa, tiba-tiba sunyi. Yang biasanya makan malam bareng, sekarang cuma suara sendok di piring. Ayahnya pindah ke kota lain, katanya sih kerja. Tapi lama-lama nggak pernah kasih kabar. Nggak telepon, nggak datang, bahkan ulang tahun pun lupa. Damar tinggal sama ibunya yang kerja serabutan. Kadang jualan gorengan, kadang bantu bersih-bersih rumah orang. Capeknya kelihatan dari raut wajahnya. Tapi tetap, tiap pagi ibunya bangun lebih dulu, masak nasi, nyiapin seragam Damar, dan tersenyum seolah semua baik-baik aja. Padahal, malam sebelumnya Damar sering dengar ibunya nangis diam-diam di kamar mandi. Suara pelan itu lama-lama nyisa di hati Damar, sakit. Dari situ, Damar tumbuh jadi anak yang pelan-pelan kehilangan kepercayaan. Nggak lagi peduli pelajaran, ogah ikut ekskul, dan makin sering sendirian. Teman-temannya mulai ngejauh, sebagian malah ngeledek karena bajunya lusuh, atau karena dia nggak pernah bawa uang jajan banyak. Beberapa guru juga mulai anggap dia sebagai anak bermasalah. Tapi yang nggak mereka tahu, Damar itu lagi capek. Bukan cuma fisik tapi hati dan pikiran. Pelan-pelan Damar mulai nyari pelarian. Dia mulai nongkrong sama anak-anak yang suka ngopi di pinggir jalan. Anak-anak dari luar sekolah yang juga punya kisahnya sendiri. Dari mereka, Damar ngerasa dilihat. Nggak dihakimi. Justru ditanya, bro, lu kenapa diam mulu? Itu kalimat sederhana. Tapi Damar merasa itu perhatian yang nggak dia dapat dari siapapun. Hari-hari berikutnya, dia makin sering nongkrong. Belajar ngerokok diam-diam bolos kelas. Mulai nyoba hal-hal yang sebelumnya nggak pernah dia bayangin. Bukan karena dia pengen jadi nakal, tapi karena dia ngerasa dunia udah jahat duluan ke dia. Buat Damar, jadi anak baik itu udah nggak penting. Toh orang baik pun bisa ditinggalin. Orang baik pun bisa ngerasa sendirian. Di kepalanya cuma satu hal. Kalau dunia tega sama gue juga bisa lebih tega. Sejak makin sering nongkrong sama anak-anak luar sekolah, Damar mulai punya dua sisi dalam hidupnya. Di rumah, dia tetap anak pendiam yang jarang banyak omong. Di sekolah, dia makin sering absen, atau kalaupun hadir, cuma duduk di pojok kelas sambil main HP, tatapannya kosong. Sementara itu lingkaran pertemanannya di luar makin solid. Mereka bukan anak jahat, tapi kebanyakan punya masalah hidup juga. Ada yang orang tuanya pisah, ada yang dipaksa kerja di usia muda, bahkan ada yang udah putus sekolah karena harus bantu keluarga. Di tengah mereka, Damar merasa masuk, merasa dimengerti. Dari mereka juga, Damar mulai tahu hal-hal yang dulunya asing. Tentang jalanan, tentang urusan geng, tentang keberanian yang kadang dipakai buat cari pengakuan. Lama-lama, Damar mulai terlibat. Awalnya cuma diajak ikut nongkrong malam-malam, terus jadi antar jemput, bantu hal kecil. Tapi semuanya bikin dia ngerasa punya tempat. Nggak ada yang ngejek, nggak ada yang bilang dia nggak berguna. Sampai satu waktu, temannya ngajak Damar gabung dalam aksi yang katanya buat balas dendam. Katanya sih cuma mau kasih pelajaran ke salah satu kelompok anak sekolah lain yang sempat ribut di jalan. Awalnya Damar ragu, tapi waktu temannya bilang, lu kan udah capek diabaikan dunia, bro. Sekali aja lu ambil kendali, hatinya goyah. Di saat yang sama, hubungan Damar dan ibunya makin renggang. Ibunya makin sering pulang larut, kadang terlalu capek buat ngobrol. Damar juga udah jarang makan bareng, bahkan kadang nginep di luar tanpa kabar. Mereka jadi asing di rumah yang sama. Dan pada malam yang ditentukan, Damar akhirnya ikut. Dia naik motor bareng beberapa temannya. Di kepalanya masih campur aduk, antara penasaran, takut, dan merasa ini saatnya dia nunjukin kalau dia bukan anak lemah. Tapi dalam perjalanan itu, Damar sempat lihat sesuatu yang bikin dia diem. Seorang anak kecil yang berdiri di pinggir jalan bareng ibunya. Si anak itu mirip dirinya dulu, yang cuma pengen ditemani, dipeluk, dan dirangkul. Damar nggak ngomong apa-apa. Tapi dalam hati, dia mulai nanya, gue beneran mau ke jalan ini terus? Dia nggak tahu kalau malam itu adalah titik balik, entah menuju lebih gelap, atau mungkin justru awal dari kesadarannya. Malam itu, ketika motor-motor mulai berderet di pinggir jalan gelap, Damar masih diam. Suara knalpot, tawa keras, dan bisikan rencana aksi mulai terdengar. Tapi hatinya nggak tenang. Bayangan wajah ibunya, yang dulu selalu bilang, jangan jadi anak yang hilang, ya. Terus terngiang. Temannya nyolek bahu Damar, bro, lo siap kan? Damar cuma ngangguk kecil, tapi di dalam dirinya, perasaan campur aduk makin kuat. Bukan takut, tapi ragu. Dia bukan Damar yang kayak gini. Dulu dia punya mimpi. Dulu dia pengen jadi orang yang bisa banggain ibunya. Tapi sekarang, tiba-tiba handphonenya bergetar.
Sebuah pesan singkat masuk dari ibunya. Maaf tadi pulang telat, ibu sempetin masak buat kamu. Jaga diri ya, nak. Pesan itu sederhana, tapi rasanya kayak tamparan keras buat Damar. Tiba-tiba matanya panas. Selama ini, dia terlalu sibuk marah sama dunia, sampai lupa kalau ibunya juga lagi berjuang sendirian. Dia kira cuma dia yang ngerasa capek, padahal ibunya jauh lebih lelah, tapi tetap bertahan. Damar narik napas panjang. Dia lihat ke arah temannya, terus pelan-pelan mundur. Gue balik duluan, bro. Sorry. Temannya sempat nahan, tapi Damar udah jalan. Langkahnya berat, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia merasa memilih sesuatu yang benar. Malam itu, Damar pulang. Dia buka pintu pelan-pelan, lihat ibunya ketiduran di meja makan, masih pakai seragam kerja. Di depannya ada nasi dan telur goreng hangat. Tanpa sadar, air mata Damar jatuh. Hari-hari setelah itu, nggak langsung berubah. Tapi Damar pelan-pelan mulai jarang nongkrong. Dia mulai datang ke sekolah, walau masih kaku. Dia mulai nyapa teman, meski singkat. Tapi yang penting, dia mulai usaha. Waktu seorang guru tanya, Damar, kamu kenapa kelihatan beda sekarang? Damar senyum kecil, lalu jawab, saya cuma pengen mulai bangkit, Pak. Walaupun telat, tapi saya nggak mau nyerah. Pesan moral. Kadang, luka batin bisa bikin seseorang nyasar. Tapi pilihan untuk kembali itu selalu ada. Dan kadang, satu pesan kecil dari orang yang sayang sama kita bisa jadi cahaya yang nyelamatin hidup kita.